Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup sezaman Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Ahmad Mahmudi. Uwais bukan orang yang kaya, melainkan seorang fakir yang yatim, yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari mengembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan apabila ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah menemui beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun, di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah hingga membuat giginya patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan belum pernah ia temui itu. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat? Akhirnya, pada suatu hari, ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah. Di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah sendiri, melainkan Aisyah radhiyallahu anhu. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan hingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa, bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang. Namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya, dan ia pun menceritakan kepada Nabi. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada sahabat, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar ingat dengan sabda Nabi SAW tentang pemuda yang dikenal di langit. Sejak saat itu, Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman.
Hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar dan Ali datang ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda di telapak tangan Uwais. Dan benar saja tanda putih itu ada padanya. Umar dan Ali lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais. Seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu Umar dan Ali tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais, namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang dikenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Bicara tentang memuliakan manusia, apalagi terhadap seorang ibu, kita perlu belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan pemuda terkenal. Dia miskin dan memiliki penyakit kulit. Namun ia pernah disebut Rasulullah sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Dikisahkan, Uwais Al-Qarni sehari-hari mencari nafkah dengan berdagang dan pengembala kambing milik orang lain. Dia masuk Islam setelah beberapa sahabat yang diutus Rasulullah SAW berdakwah di Yaman. Di rumahnya yang kecil dan renyot, Uwais Al-Qarni hidup berdua dengan sang ibu yang seorang tunanetra. Satu hari, dia berkata, "Tidak akan pernah terlontarkan dari mulut ibuku kecuali aku akan melakukan yang dia inginkan." "Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan?" Kata ibunya satu waktu. "Apa itu, ibu?" "Katakan," jawab Uwais Al-Qarni penasaran. "Ibu ingin pergi haji," jelas sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu, sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer dari tanah suci, dan keadaannya sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar dapat menggendong ibunya ke Mekah. Dia membeli seekor anak sapi yang setiap hari digendongnya menaiki puncak gunung. Naik turun, tiada henti. 8 bulan berselang, fisik Uwais terbentuk dan kuat mengendong. Kemudian, mulailah ibunya digendong, menempuh jarak yang sangat jauh menuju Mekah untuk berhaji. Di sana, sang ibu diajak tawaf 7 putaran sampai selesai. Lalu dibawa ke makam Nabi Ibrahim untuk salat 2 rakaat dan sa'i.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seseorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua di Yaman. Uwais yang memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohon ampunan untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad van Destra. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad dari Makkah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada satu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju ke rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab dalam medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekkah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekkah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik mengendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun mengendong sang ibu dari Yaman ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda bagaimana disebutkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya, Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah dengan Umar dan Ali, Uwais wafat.
Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang merebut untuk memandikan, mensolatkan dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang tersebut merebut memandikan, mensolatkan dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, Uwais. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah mencari dia. Dia akan datang dari daerah Yaman dan dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula pemborosan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni lahir pada tahun 594 Masehi dan meninggal pada 657 Masehi atau 37 Hijriah. Adalah seorang tabi'in yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Berasal dari penduduk Qarn, Barek, Asir, wilayah Arab Saudi, sekarang dekat perbatasan di Yaman. Ia sangat rindu kepada Rasulullah SAW, tetapi lebih memilih untuk berbakti kepada ibunya yang lumpuh. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sampai mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan khalifah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan ia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang seharusnya meminta doa pada kalian." Mendengar kata Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik tangan berkata,
Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.